Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tema 3, subtema 2 PP1 kelas 3 SD. Nah, subtema 2 itu tentang wujud benda. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah anak-anak yang sedang bermain di pantai ya. Di pantai itu ada apa saja? Ada air, ada pasir, kemudian ini ada hewan-hewan seperti itu. Nah, mereka sedang bermain. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 ya teman-teman. Ayo membaca, yaitu tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, jadi teman-teman, wujud benda ya itu terbagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas? Jadi yang membedakannya itu adalah ciri-ciri khususnya. Benda padat itu mempunyai ciri khusus, yaitu ya yang pertama itu yang paling kelihatan itu adalah keras. Benda padat itu sifatnya keras, kalau dipegang keras. Kemudian bentuknya tetap. Seperti tadi contohkan pensil. Itu kan tetap ya bentuknya, tetap seperti pensil, lonjong, panjang seperti itu. Kemudian kalau dipegang juga keras. Artinya kalau dipukulkan itu akan berbunyi, menghasilkan bunyi. Itu adalah keras. Nah, kemudian yang kedua, wujud benda cair. Contohnya itu kan tadi minyak. Nah, cirinya apa sih benda dikatakan benda cair? Yaitu yang pertama itu yang paling kita sering lihat itu bisa dituang ya, bisa dituang. Minyak kan bisa dituang dari botol ke wajan. Terus air minum bisa dituang dari botol ke gelas. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Bentuknya itu adalah berubah. Bentuk berubah karena apa? Karena dia itu menyesuaikan dengan wadah. Sesuai wadah. Air minum yang diwadahi wadah botol bentuknya akan seperti botol. Begitu juga ketika kita tuang ke dalam gelas, maka bentuknya berubah akan seperti gelas. Nah, itu adalah ciri khas satu yang hanya dimiliki oleh benda cair. Kemudian yang ketiga itu adalah benda gas. Jadi benda gas itu tidak nampak. Nah, contohnya apa? Udara. Udara kan kita tidak pernah melihat udara bentuknya seperti apa gitu, tapi bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya balon itu kan bentuknya macam-macam, ada yang lonjong, ada yang kecil, ada yang bulat gitu ya. Nah, gas di dalamnya itu bentuknya ya sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan balonnya itu. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, ini adalah dapur rumahnya Dayu. Di sini banyak benda-benda ya. Benda-benda yang digunakan untuk memasak maupun bahan yang dimasak. Ini ada daun cincau. Ini adalah minyak. Ini sedang merebus air. Ini
sedang menggoreng. Kalau menggoreng itu kan menggunakan minyak. Berarti ini tadi dituang dari botol ke wajan. Itu sesuai dengan ciri benda cair. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Nah, sekarang kita disuruh mengelompokkan mana saja yang termasuk benda padat, benda cair, benda gas yang ada di dapurnya si Dayu. Sekarang dari benda padat. Banyak banget ini ya, benda padat itu ada botol, ada panci, ya. Panci, ada wajan, ada baskom, ada apa lagi ya? Ada kompor. Kompor itu juga benda padat dan masih banyak lainnya ya. Masih ada apa saja ini? Lemari, sendok-sendok, kaca, ya. Ini handuk juga benda padat. Kemudian yang kedua, kita ke benda cair yang bisa dituang, ya pintar. Itu tadi minyak kan dari botol dituang ke wajan. Kemudian yang sedang direbus itu air. Nah, itu adalah contoh yang ada di gambarnya si dapurnya si Dayu. Kemudian benda gas. Di sini apa? Yang kelihatan saja ya. Nih, uap, air. Nah, itu tadi adalah benda-benda yang ada di dapurnya si Dayu. Nah, sekarang tugasnya adalah amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, kalau di sekolah itu kita bisa menemukan apa saja ya kira-kira? Nah, dimulai dari benda padat. Misalnya di sekolah itu ada meja ya, di dalam kelas itu ada meja. Meja itu benda padat. Coba kalian pukul keras ya. Kemudian kursi. Apalagi spidol ya. Papan tulis. Nah, itu saja dulu. Papan tulis. Nah, kemudian benda cair yang bisa kita temukan di sekolah itu adalah misalnya air itu yang buat cuci tangan ya, biasanya di keran-keran depan kelas. Kemudian yang kedua adalah sabun cuci tangan yang ada di botol cuci tangan. Kalau sekarang zamannya hand sanitizer, itu yang ada di botol juga, itu termasuk benda cair. Kemudian ada juga kalau di kantin itu kan ada minuman seperti itu, minuman di gelas, teh, minuman kopi, itu adalah contoh-contoh benda cair. Nah, bagaimana dengan benda gas? Apa ya contohnya yang ada di sekolah? Misalnya gas dalam roda sepeda. Nah, itu kan ada di sekolah. Kemudian gas dalam balon tiup. Ada lagi angin. Nah, itu termasuk benda-benda gas. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama ya, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ada apa saja tadi, masih ingat? Yang pertama adalah ada benda padat ya, yang sifatnya keras. Kemudian yang kedua adalah benda cair yang dapat dituang ya. Kemudian yang ketiga ada benda gas yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Wah, gampang banget ini ya. Sekarang di sekitar kalian ada apa? Misalnya ada meja ya, meja. Kemudian ada apa lagi? Buku. Ada apa lagi?
misalnya gelas ya, dan masih banyak lainnya. Bisa kalian sebutkan satu persatu. Yang ketiga, kita tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Misalnya kalau di dapur itu ada kecap ya, selain minyak itu ada kecap. Kemudian yang biasa diminum untuk daya tahan tubuh, madu, itu termasuk benda cair. Pertanyaan yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Udara itu yang selalu di sekitar kita ya, udara. Kemudian ada angin. Nah, itulah benda-benda baik padat, cair maupun gas yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Ini apa ya? Ini sepeda motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Kalau mau mengecek benda motor ini ke dalam benda padat, cair atau gas, kalian bisa apa? Bisa kalian pukul tuh setangnya atau lampunya. Kalau bunyi berarti ini termasuk benda padat. Sedangkan bensin ya, bensin yang digunakan itu termasuk benda cair. Kan tadi kita ingat-ingat saja, kalau kita beli bensin, bensin itu dituang. Nah, benda yang bisa dituang dari satu wadah ke wadah lain itu adalah benda cair. Masih berkaitan dengan motor ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan zona jarak ke rumah nenek berikut ini. Ini kan rumah Edo, pergi ke rumah nenek. Jaraknya itu yang mana ini? 5 km, 300 m. Ini namanya jarak. Kemudian ini ada rumah Edo, ini ada kebun binatang. Jaraknya 1525 meter ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 m. Satuan kilometer atau biasa disingkat km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak, di mana 1 km sama dengan titik-titik m. Siapa yang sudah tahu 1 km ada berapa km? Nah, makanya kita sekarang cari tahu dulu. Dari mana caranya? Kita ingat-ingat ya, ada namanya tangga satuan panjang. Ini adalah tangga. Nah, kemudian di sini ada km, paling atas itu km. Kemudian sini HM. Ini adalah dekameter, baru sini adalah meter. Di mana peraturannya setiap turun 1 tangga itu dikali berapa? Turun kali 10 atau nolnya tambah 1. Sedangkan kalau naik 1 tangga dibagi 10. Kalau di tangga paling atas tahu km itu adalah 1, maka turun ke bawah ke HM 1 tangga itu adalah menjadi 10. Turun 1 lagi menjadi 100. Turun 1 lagi menjadi 1000. Jadi dari sinilah kita tahu 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 m. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan m? Nah, ini kita disuruh mengubah dari km ke m. 500 km ditambah 300 m. Berapa m ya? Begitu pertanyaannya ya. Nah, kan yang 300 m ini sudah benar ya. Berarti kita tinggal mengubah yang 5 km. 5 km jadikan m itu menjadi 5000 m ya. Dimana kalau turun 1 tangga itu kan tambahnya 1 nol ini. Nah, kalau turun ini kan turun 3 tangga, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi
Hasilnya itu 5000 M ditambah 300 M sama dengan 5300 M. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 M. Ayo berlatih. Nah, ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Ini ada rumah Siti, ada rumah Udin, ada sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit. Nah, pertanyaannya sekarang, nomor 1, rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti itu kan yang ini, ke sekolah yang ini. Nah, berarti jaraknya kan yang ini, 5 km 100 M, 5 km 100 M. M-nya ini kan tetap ya, karena sudah satuannya sama. Nah, 5 km itu kan 5000 M. 5000 ditambah 100 berarti menjadi 5100 M. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah itu adalah 5100 M. Kemudian yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Ini kan rumah Udin ke kantor pos. Berapa ya? Ini ya. 2 km 850 M. Ini sama, ini sudah benar satuannya M. Maka kita tinggal mengubah 2 km menjadi 2000 ini kan ya. Ditambah 850, 2850 M. Kemudian yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Ini kan rumah Siti, rumah Udin, berarti jaraknya ini 6 km ya, 350 M. Ini sama tetap 6 km itu kan 6000, berarti 6350 M. Yang keempat, rumah Siti ke pasar. Rumah Siti ke pasar berarti yang ini ya. Berapa ya? 6 km 50 M. Yang sudah M itu sudah tinggal kita tambahkan nanti ya. Berarti kita mengubah 6 km. 6 km diubah ke M itu kan 6000 tambah 50. 6050 M. Yang terakhir kelima, rumah Udin ke pasar. Berarti ini 10 km. Lebihnya berapa? 0 gitu saja. 10 km itu berapa M? Ya tinggal kita tambahin nolnya berapa? 3. 1, 2, 3. 10.000 M. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Ada pesawat A, ada pesawat B. Ini mempunyai suatu ketinggian tertentu ya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan km? Nah, ini kan A itu kan 3000 M. Diubah ke km. Naik apa turun? Naik sebanyak 3 tangga. Kalau naik tinggal kita kurangi apanya? Nolnya. 1, 2, 3. Jadi 3000 M itu sama dengan 3 km. Kemudian yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan km? Sama 4325 M sama dengan titik-titik km. Ini naik juga ya, tapi kan tidak ada nolnya. Nah, kalau tidak ada nolnya, kita geser apanya ya? Komanya ya. Nah, sama prinsipnya, hanya saja ini kita geser sini aja. Berarti kan ini 3 kali naik ya. 1, 2, 3. Maka menjadi 4,325 km. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Berarti berapa?
Pesawat B kan 4,325 km. Dikurangi berapa pesawat A? 3 km. Sama dengan 1,325 km. Demikian ya teman-teman pembahasan tentang pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.